Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firda Aulia dengan NIM 43040200104. Saya akan menerangkan materi peluang dan distribusi peluang. Oke, kita langsung masuk ke materi peluang. Peluang atau probabilitas yaitu suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Ada beberapa istilah dalam konsep peluang. Yang pertama yaitu ruang sampel atau biasa disimbolkan dengan S, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dalam percobaan. Yang kedua yaitu ada titik sampel, merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Terus yang ketiga ada kejadian atau biasa disimbolkan dengan A, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian A menunjukkan pembagian antara kejadian A dan banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi atau ruang sampel. Contoh, sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu bernomor genap? Penyelesaian NS atau banyaknya ruang sampel yaitu ada 52. 52 dari mana? 52 adalah jumlah dari kartu remi tersebut. NA, banyaknya kartu bernomor genap, yaitu ada 20. 20 itu dari banyaknya kartu bernomor genap, yaitu ada nomor 2, 4, 6, 8, dan 10 dikalikan banyaknya jenis kartu remi, yaitu ada 4, meliputi waru, keriting, love, dan wajik, dikalikan jadi 20. Peluang kejadian A sama dengan 20/52. Sebelumnya maaf ya teman-teman, ini saya salah dalam mengetik angka yang harusnya 5 malah 2. Lalu masing-masing disederhanakan dibagi menjadi 4, yaitu hasilnya 5/13. Lanjut, frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan banyaknya harapan munculnya kejadian A yang berpeluang PA. FA atau frekuensi harapan kejadian A sama dengan PA peluang kejadian A dikali F, banyaknya percobaan. Oke, kita lanjut ya ke pohon probabilitas. Probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian. Kejadian pasti biasa disebut dengan deterministik, sedangkan kejadian tidak pasti disebut dengan probabilistik. Probabilitas atau peluang adalah kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Di sini dapat diartikan bahwa angka 0 itu menyatakan kejadian yang tidak mungkin terjadi, sedangkan angka 1 adalah kejadian yang mungkin terjadi. Dalam suatu percobaan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu peristiwa saling lepas atau mutually exclusive, merupakan terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa tidak terjadi pada waktu yang sama. Rumus kejadian saling lepas yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contohnya nih, peluang A sama dengan 0,35, sedangkan peluang B sama dengan 0,40 dan peluang C sama dengan 0,25. Maka peluang A atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,60. Yang selanjutnya yaitu ada lengkap terbatas kolektif atau kolektif exhaustive. Adalah sedikitnya satu dari seluruh hasil yang ada pasti terjadi pada setiap percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumus kejadian bersama yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B min peluang AB. Yang selanjutnya yaitu ada hukum perkalian. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh, apabila peluang A sama dengan 0,35 dan peluang B sama dengan 0,25, maka peluang A dan B sama dengan 0,35 dikali 0,25 sama dengan 0,0875.
Oke, sekarang kita masuk ke diagram pohon probabilitas. Diagram pohon. Suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Di sini ada contoh kasus keputusan jual atau beli saham. Keputusannya yaitu 1, angka jualnya yaitu 0,6, yaitu probabilitas bersyarat, sedangkan yang beli itu angkanya 0,4. Sedangkan sahamnya ada BCA, BLP, dan BNI. Oke, untuk mencapai probabilitas bersama maka semuanya harus dikalikan ya. Jadi keputusan dikali probabilitas bersyarat dikali angka jenis sahamnya. Jadi 1 kali 0,6 BCA angkanya 0,35 dikali sama dengan 0,21. 1 kali 0,6 kali BLP yaitu angkanya 0,40, hasilnya 0,24. 1 kali 0,6 BNI nya 0,25, hasilnya yaitu 0,15. Untuk yang beli yaitu dikali probabilitas bersyaratnya 0,4. Jadi 1 kali 0,4 BCA angkanya 0,35 sama dengan 0,14. 1 dikali 0,4 BLP angkanya yaitu 0,40, jadinya 0,16. 1 dikali 0,4 BNI nya angkanya 0,25, hasilnya ialah 0,10. Jadi masing-masing semua hasil perkaliannya kita tambahkan dan jumlahnya adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke permutasi. Jenis permutasi yaitu ada 4, yakni permutasi unsur yang berbeda, permutasi unsur yang sama, permutasi siklis, dan permutasi berulang. Oke, supaya lebih paham kita langsung lanjut ke contoh. Yang pertama yaitu permutasi unsur yang berbeda. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ANI? Perlu diingat bahwa rumus permutasi unsur yang berbeda yaitu P R dari N sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Kita masukkan angkanya yaitu P 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 3 faktorial sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial. 3 difaktorialkan jadi 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 6. Jadi ada 6 kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ANI. Yang kedua yaitu permutasi unsur yang sama. Contohnya, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata apa? Rumus permutasi unsur yang sama yaitu permutasi sama dengan N atau banyaknya unsur per A faktorial B faktorial. Kita masukkan angkanya. Permutasi sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan, udah difaktorialkan, 6 per 2 sama dengan 3. Jadi ada 3 kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata apa. Selanjutnya ada permutasi siklis. Contoh, berapa banyak cara menyusun huruf A, B, C pada susunan melingkar? Permutasi siklis rumusnya yaitu permutasi siklis sama dengan N unsur dikurangi 1. Kita masukkan angkanya. Permutasi siklis sama dengan 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi ada 2 cara untuk menyusun huruf ABC pada susunan melingkar. Yang terakhir yaitu ada permutasi berulang. Diberikan angka 1, 2, 3 akan disusun bilangan puluhan. Dari angka-angka tersebut, berapa banyak angka yang dapat dibentuk? Perlu diingat bahwa permutasi berulang yaitu rumusnya permutasi berulang sama dengan N unsur pangkat K.
Kita masukkan angkanya, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi ada 9 cara yang dapat disusun. Selanjutnya kita masuk ke generalisasi permutasi. Permutasi dengan pengulangan merupakan permutasi yang memperbolehkan objek yang sama muncul lebih dari satu kali. Teorema: jika R dari N adalah anggota bilangan positif dengan R kurang dari sama dengan N dan permutasi R dari N dinyatakan dengan permutasi R dari himpunan S yang mempunyai N unsur elemen berbeda, jika pengulangan diperbolehkan adalah P R dari N sama dengan N pangkat R. Contoh, diketahui N adalah 5 dan R adalah 3, maka banyaknya angka 3 digit yang dapat dibentuk adalah 5 pangkat 3 sama dengan 125 angka yang dapat dibentuk. Oke, kita langsung masuk ke kombinasi. Kombinasi ialah banyaknya cara mengambil R objek di mana urutan pengambilan objek tidak diperhatikan. Formulanya yaitu kombinasi R dari N sama dengan A faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Contoh, berapa banyak cara memilih secara acak 2 orang pemenang giveaway dari 10 orang peserta? Penyelesaiannya yaitu kombinasi 2 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 min 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial sama dengan 45. Jadi ada 45 cara memilih secara acak 2 orang pemenang giveaway dari 10 orang peserta. Oke, kita masuk ke generalisasi kombinasi. Kombinasi R dengan pengulangan merupakan banyaknya cara mengambil R objek dari N jenis objek diambil hingga R kali. Teorema: jika R dari N anggota bilangan bulat positif dengan N menyatakan banyaknya anggota himpunan S yang memuat R unsur di mana pengulangan diperbolehkan, maka banyaknya seleksi R unsur tak terurut dari N adalah kombinasi N plus R min 1 kali R sama dengan kombinasi N plus R min 1 sama dengan N plus R min 1 faktorial per N min 1 faktorial dikali R faktorial. Contoh, 12 kelereng berwarna merah didistribusikan kepada 4 orang. Berapa banyak cara mendistribusikan ke 12 kelereng tersebut? Penyelesaiannya yaitu kombinasi 12 plus 1 kali 4 min 1 sama dengan kombinasi 3 dari 15 sama dengan kombinasi 12 dari 15 sama dengan 15 faktorial per 12 faktorial kali 3 faktorial. Masing-masing difaktorialkan, kemudian dibagi, lalu dapat diketahui bahwa ada 455 cara mendistribusikan ke 12 kelereng. Ini ada latihan soal ya, nanti silahkan teman-teman mengerjakan soalnya sendirian ya. Itulah tadi materi dari saya. Semangat belajar dan semangat terus untuk menggali wawasan, karena motivasi terbaik adalah motivasi yang datang dalam diri individu itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.